Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 55. Di sini ada tugas. Yang bagian B, pilihlah jawaban yang paling benar, paling terbaik ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pada teks. Tentu teks yang di atas ini ya. Ya, ini dia. Kemudian untuk yang nomor pertama, nomor 1 sudah dijawab ya, nomor 1 ini. Tentang apa cerita tersebut? Yang pertama, yang A, perayaan Hari Kemerdekaan di Indonesia. Tidak ya jawabannya. Yang B, perayaan Hari Kemerdekaan di sekolah Simonita. Ini benar nih. Yang C, perayaan Hari Kemerdekaan di kampung halaman Simonita. Juga tidak. Maka jawabannya adalah B ya. Nah, berikut nomor 2, siapa yang bisa ikut peserta dalam permainan bergembira, permainan kegembira, apa namanya? Ya, permainan ya. Yang A, seluruh siswa. Yang B, guru-guru. C, kelas 7 saja. Nah, jawabannya adalah seluruh siswa ya, berdasarkan teks. Kemudian nomor 3, berapa banyak permainan hiburan ya yang dilombakan pada acara tersebut? Nah, jawabannya ada 5. Apa-apa saja? Yang pertama adalah marble and spoon race, ya, itu di awal. Yang kedua ada tug of war, sack and race, dan tandem race. Itu acaranya diadakan serentak. Dan yang terakhir adalah kerupuk race. Nah, itu diadakan terakhir. Jadi ada 5 ya. Nah, kemudian siapa pemenang dalam lomba kelereng di atas sendok ya? Itu si Galang ya. Sudah jelas di sana disampaikan. Siapa pemenang dalam permainan terakhir? Nah, pemenang terakhir. Nah, apa permainan terakhir? Kerupuk race ya. Nah, dia ketemu Galang lagi dan yang menang adalah si Monita. Ya, Monita menang. Kemudian nomor 6, bagaimana perasaan Monita tentang acara tersebut? Nah, dia sangat senang, bersemangat, excited ini ya, bersemangat. Kalau delighted, nah coba kita lihat. Delighted, senang sekali. Jadi dia bukan bersemangat ya, tetapi delighted ya. Kalau embarrassed ini malu atau gugup. Sementara dia tidak gugup ya. Jadi dia senang. Ini dia, mana dia? Nah, ini dia. I was delighted. Nah, itu dia jawabannya ya. Kita lanjut pada sesi ketiga ya, fokus ke bahasa. Nah, seperti yang telah kita pelajari, recount text menyampaikan tentang sebuah seri dari kejadian-kejadian di masa lalu. Struktur dari teks recount ini tersedia di tabel 13. Ini 13 ini ya. Struktur dari teks recount. Nah, ini strukturnya. Ada orientasi, ada catatan peristiwa-peristiwa dan bagaimana komentarnya. Nah, apa itu orientasi? Orientasi adalah satu set ya, seperangkatnya, susunan seperangkat konteks dari pemahaman peristiwa-peristiwa yang berikut, yaitu menyediakan informasi latar belakang tentang siapa saja yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan sebagainya. Kemudian ada record of event, menyampaikan peristiwa yang disampaikan dalam urutan yang runut. Ya, jadi ada nomor 1, peristiwa 1, kedua, ketiga, keempat, nah itu runut ya, dan logis. Kemudian ada komen. Nah, ini fungsinya
mengevaluasi apa-apa saja yang signifikan, ya, yang penting, ya, di peristiwa tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menemukan struktur dari teks pada unit 2 sesi 4 sebagai contoh. Seperti contoh, ya. Nah, ini orientasinya. Kita lihat, nah, orientasinya. Yang pertama di orientasi, ini sudah dijelaskan orientasi. Disebutkan menyediakan informasi latar belakangnya, ya, tentang siapa, di mana, dan kapan. Nah, ini dia petunjuk kapannya ini, 17 Agustus. Di mana? Di SMP Merdeka. Ya, apa kegiatannya? Parade, ya, school parade. Apa fungsi school parade itu? Untuk merayakan hari kemerdekaan. Siapa yang ikut? Siapa saja yang ikut parade itu? All student, ya. All student mengikuti acara itu, dan juga Galang dan teman-temannya. Nah, bagaimana pakaian mereka? Nah, mereka berpakaian seperti pejuang kemerdekaan Indonesia selama perang kemerdekaan. Nah, ada sebagian membawa senapan, ada bambu runcing, pedang, dan banyak lagi. Bagaimana atribut tambahan? Nah, mereka juga menggunakan atribut berwarna merah dan putih, membuat acaranya menjadi lebih patriotik. Nah, itu dia latar belakangnya, background informationnya, ya. Jadi jelas, nampak who, siapa, where, dan when-nya. Kemudian record event, catatan peristiwa-peristiwanya. Nah, di sini ada in the beginning, ya. Nah, ini jelas sebagai diperintahkan seluruh peserta berbaris dan mulai jalan. Kemudian mereka berjalan melewati rute yang telah ditentukan, ya, melewati beberapa desa dekat SMP Merdeka. Nah, para penduduk desa sangat tertarik untuk nonton parade yang lewat di depan rumah mereka. Banyak dari mereka berdiri, ya, di sepanjang jalan menyambut dan menyemangati parade tersebut. Nah, kemudian record lagi. Tidak lama setelah itu parade sampai pada pos istirahat. Nah, di sana tempat untuk peserta untuk mengundi door prize, kupon door prize, dan minum, ya, mendapatkan minum. Setelah mengundi kupon, mereka melanjutkan parade ke sekolah mereka sebagai tujuan akhir. Final destination itu tujuan akhir. Setelah sampai di sekolah, nah, ini dia masih event juga, ya, peristiwa juga. Seluruh peserta beristirahat sementara menunggu untuk pengumuman hadiah door prize-nya. Akhirnya kepala sekolah mengumumkan siapa pemenangnya. Ada 10 siswa yang dapat hadiah dan Galang salah satu dari yang 10 itu. Nah, setiap orang bahagia dengan acara tersebut. Nah, barangkali sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.